Episode ke-25, Membujuk Alika. Apa ini? Tanya Aibtu Wawan. Ini pelaku pembakaran. Tadi dia ada di sini. Aku berhasil melumpuhkannya. Jelas Adam. Kalau begitu kita segera ke kantor untuk membuat laporan supaya bisa diproses secepatnya. Ujar Aibtu Wawan. Boleh Pak, tapi apakah saya bisa minta tolong untuk pelakunya tidak dirilis dulu? Takutnya dalangnya kabur sebelum bukti cukup untuk menangkapnya, ujar Adam. Bisa saja, nanti kita bicarakan di kantor saja. Mereka akhirnya bersama-sama ke kantor polisi. Mereka memakai mobil Adam, sedangkan Aibtu Wawan mengikuti mereka dari belakang. TKP masih dalam proses pemadaman. Pihak kepolisian belum berani melakukan investigasi, takut tempatnya masih berbahaya. Polisi belum mengeluarkan statement apapun terkait sebab kebakaran tersebut. Sampai di kantor polisi, Adam diarahkan untuk membuat laporan. Sementara lelaki yang berada di bagasi segera dipindahkan ke dalam sel. Menanggapi ketakutan Adam, Aibtu Wawan meminta anak buahnya untuk tak membocorkan apa yang telah mereka dapat terkait kasus pembakaran rumah Adam. Dia ditugaskan cukup menerima laporan lelaki itu dan membuat BAP. Proses pembuatan laporan terbilang cepat. Setelah selesai, Adam dan Andika diminta untuk ke ruang Aibtu Wawan. Lelaki itu ingin mendengar cerita lebih jelasnya. Silahkan duduk, anggap di rumah sendiri, ucap Wawan kepada keduanya. Adam dan Andika duduk di sofa yang disediakan. Wawan pun mengambil 3 kaleng minuman bersoda, lalu meletakkan di depan keduanya. Dia lalu ikut duduk bersama Adam dan Andika. Boleh dijelaskan dulu, bagaimana Anda bisa mengetahui pelakunya? Tanya Wawan. Panggil Adam saja, ucap Adam. Dia lalu mulai menceritakan kronologis kejadian, mulai dari dia dibangunkan oleh Mbak Nur. Tentu saja Adam men-skip bagian dia lagi bermimpi. Setelah itu dia mulai mencoba membuka pintu. Ternyata semua pintu dan jendela diberi penghalang dari luar, sehingga mereka tidak bisa membukanya. Adam juga menceritakan bagaimana mereka bisa lolos. Kemudian sebelumnya mengirim pesan kepada Andika untuk menjemputnya di depan kompleks. Jadi istri dan pembantumu sekarang di mana? Tanya Wawan. Bahasanya tak seformal tadi. Di rumahku, sela Andika. Terus? Tanya Wawan lagi. Kini Andika yang memulai bercerita tentang lelaki misterius yang ikut menonton kebakaran. Bagaimana Andika mendekati dan mengajaknya mengobrol. Lalu lelaki itu menerima telepon dan berlalu pergi. Selesai di situ, Adam kembali menyambung ketika dia mengikuti lelaki itu ke rumahnya sampai dia bertemu dengan bunga sepupunya. Jadi, otak pembakarannya perempuan? Tanya Wawan memperjelas. Iya, aku bahkan sempat merekamnya, ucap Adam. Dia merogoh saku jaket, mengeluarkan HP dan mulai memutarkan video yang dia maksud. Wawan dan Andika dengan serius melihat video yang berdurasi lebih dari 10 menit. Ih, sialan nih cewek, maki Andika. Ini sudah bisa dijelaskan bukti, bisa dipastikan otak dan pelaku akan dikenai hukuman yang cukup berat. Wawan memberikan penjelasan kepada keduanya. Aku maunya ditunda untuk beberapa hari, karena aku belum tahu apa tante aku dan suku aku yang satunya ikut andil. Kalau kita langsung melakukan penangkapan, mereka bisa mengelak karena tidak cukup bukti yang mengarah kepada mereka. Jelas Adam. Baiklah, kami akan menunggu sampai investigasi di TKP selesai. Semoga selama itu kita sudah bisa menemukan bukti keterlibatan keduanya. Untuk lelaki yang menjadi tersangka, kami akan memasukkannya ke dalam sel terpisah yang tidak bisa diakses oleh sembarang orang, sampai kami merilis pelakunya. Wawan kembali menjelaskan prosedur yang akan dia lakukan. Iya, semoga saja kasus ini cepat terselesaikan, ujar Adam dan diaminkan oleh Wawan dan Andika. Jadi langkah kamu selanjutnya apa? Tanya Andika ketika mereka telah meninggalkan kantor polisi. Aku ingin menyelesaikan masalah Hamid dulu. Aku yakin dia tidak tahu kalau Bunga berusaha membunuhku. Adam konsentrasi mengemudi, sedangkan Andika larut dengan pikirannya masing-masing.
Apa aku bisa menitipkan Alika di tempat kamu dulu? Tanya Adam. Sebaiknya mereka kita ungsikan ke rumah papa dan mamaku. Nanti aku akan bilang kalau kita akan keluar kota mengurus bisnis, ucap Andika. Dia sepertinya menyetujui ide Adam. Apa mereka mau? Tanya Adam. Dia sedikit ragu mengingat Alika sangat keras kepala. Nanti kita kasih pengertian. Andika menenangkan Adam. Mereka kembali diam. Andika sudah bertekad untuk membantu Adam sampai selesai. Sampai rumah, Andika memanggil semuanya berkumpul untuk membahas situasi yang sedang terjadi. Kami semalam sampai pagi kini sudah melaporkan kejadian pembakaran itu ke kantor polisi. Sementara ini dalam pemeriksaan. Andika terdiam, dia menunggu semua bisa mencerna apa yang disampaikan. Tak ada yang bertanya. Andika kembali melanjutkan. Karena ini pembakaran disengaja, jadi sudah sepakat untuk membawa kalian ke rumah mamaku. Tidak, aku tidak mau, tolak Alika. Adam tersenyum kecut melihat reaksi Alika. Dia sudah menduga sebelumnya. Harus, kamu jangan egois, tegas Andika. Egois, bukannya kalian yang egois mengambil keputusan tanpa berdiskusi dulu, tantang Alika. Terus mau kamu apa? Tanya Andika. Kini lelaki itu berdiri sambil tangannya terlipat di dada. Aku ingin di sini menemani kalian. Hahaha. Apa kamu tidak sadar ucapanmu? Aku harap sebelum bicara kamu berpikir dulu. Ledek Andika. Dia tertawa sambil memegang perutnya. Aku sudah berpikir. Alika tak mau kalah. Kalau kamu berpikir kamu tidak akan meminta tinggal di sini. Apa kamu tidak ingat waktu kamu diculik dan tadi malam hampir mati terpanggang? Ini kita menghadapi mafia, bukan menghadapi pelakor. Kalau kamu tinggal hanya akan menjadi beban kami, kata Andika, membuat Alika tertunduk. Dia sebenarnya hanya tidak mau berpisah dengan Adam. Dia takut jika terjadi apa-apa pada lelaki yang sepertinya sudah mencuri sebagian hatinya. Tidak, pokoknya aku mau tinggal. Alika tetap ngotot. Keras kepala, teriak Andika. Wajahnya memerah. Selama ini dia memang susah menghilangkan sifatnya yang cepat emosi. Sudah, nanti aku dan Alika akan berembuk dulu. Kalian istirahatlah, lerai Intan. Dia menarik tangan Andika, menuntunnya ke kamar tidur. Istirahatlah, nanti aku yang bicara pada Alika. Siapkan saja semua keperluan selama kami di rumah mama dan papa. Makasih sayang, kamu memang yang terbaik. Andika memeluk Intan. Wanita itu mendorong Andika agar berbaring. Andika menurut. Baru beberapa menit kepalanya menyentuh bantal, dia sudah tertidur. Adam pun merebahkan diri di sofa. Dia tak ingin berdebat dengan Alika, tapi dia juga khawatir dengan keselamatan orang yang sangat dicintainya. Sekarang katakan, apa kamu juga ingin aku pergi dari sini? Tanya Alika. Mendengar suara Alika, Adam membuka mata. Dia bangun dari posisinya lalu menyugar rambutnya. Aku tidak ingin kamu pergi. Aku hanya ingin kamu bersembunyi untuk sementara waktu. Kamu tahu aku menyayangimu. Aku tidak mau terjadi apa-apa padamu. Ucap Adam. Dia meraih tangan Alika, lalu menciumnya. Aku akan tenang menyelesaikan masalah ini kalau aku tahu kamu di tempat yang aman. Kata-kata Adam terdengar sangat lembut, membuat Alika memejamkan mata. Dia mendongak agar air matanya tak jatuh. Baiklah, aku akan ikut ke tempat Intan. Asal setelah semua ini selesai, kamu sendiri yang datang menjemputku. Adam berlari lalu memeluk Alika. Pasti, aku akan menjemputmu. Tunggu saja aku. Alika membalas pelukan Adam. Intan yang melihat adegan itu segera mundur dan masuk kembali ke dalam kamar. Memang hanya cinta yang bisa menghancurkan sifat keras kepala, gumamnya. Malam itu juga Alika dan Mbak Nur diantar ke rumah orang tua Andika. Seperti kesepakatan awal, Andika beralasan akan mengurus bisnisnya di luar kota dan tak memungkinkan membawa pasangan. Tanpa diduga, Mama dan Papa Andika menyambut mereka dengan senang hati dan tanpa pertanyaan.
Adam tak ikut karena harus mengurus sesuatu. Dia hanya memeluk Alika dengan erat sebelum mereka berpisah. Aku ingin bertemu dengan Pak Andreas. Adam sedang berdiri di depan resepsionis. Wanita yang sedang duduk bermain HP mendongak ke arah Adam. Bapak sudah buat janji? Tanya resepsionis. Belum, tapi bolehkah Anda memberikan amplop ini? Saya akan menunggu di sini, ucap Adam. Baik, kalau begitu silahkan menunggu. Jika Pak Andreas berkenan untuk ditemui, nanti saya akan memanggil Bapak. Resepsionis mengambil amplop yang diletakkan Adam di atas meja. Wanita itu berjalan ke arah lift. Di depan ruangan Pak Andreas, resepsionis memberikan amplop tersebut kepada sekretaris. Lalu dia segera turun kembali. Baru saja dia sampai di meja resepsionis, telepon yang ada di atas meja berdering. Saat diangkat, ternyata sekretaris Pak Andreas yang menelpon, meminta Adam untuk menemuinya di ruangan Pak Andreas. Bapak, silahkan ke lantai 5, sebelah kanan setelah keluar dari lift. Itu ruangan Pak Andreas. Beliau sudah menunggu Bapak. Terima kasih, ucap Adam. Dia segera melangkah mengikuti instruksi dari resepsionis. Sampai di lantai 5, Adam kembali meminta izin kepada sekretaris untuk bertemu Pak Andreas. Sekretaris yang dari name tag-nya bernama Puspa mengantar Adam sampai depan pintu Pak Andreas. Sekretaris mengetuk sekali. Masuk, terdengar suara dari dalam. Sekretaris membuka pintu, mempersilahkan Adam masuk, lalu menutup pintu kembali. Penuh percaya diri, Adam melangkah ke arah meja Pak Andreas. Setelah sampai, dia duduk di kursi kosong yang berada di depan Pak Andreas. Apa maksud kamu dengan foto ini? Tanya Pak Andreas. Dia melemparkan amplop yang tadi diberikan oleh Adam. Aku ingin memberitahu kelakuan sugar baby Anda, jawab Adam. Apa kamu pikir aku peduli? Dia bukan sesuatu yang utama untuk saya. Jadi terserah dia mau bersama siapapun, ucap Pak Andreas. Dia mengira Adam akan kecewa dengan jawabannya. Dari awal Pak Andreas sudah bisa menebak kalau Adam datang hanya untuk uang. Tapi aku tidak melihatnya seperti itu. Buktinya, Anda ingin bertemu dengan saya. Pasti sebentar lagi, Anda akan menanyakan siapa laki-laki yang bersama Mona. Adam langsung mengeluarkan apa yang Pak Andreas pikirkan. Sebutkan berapa yang kamu mau, tanya Pak Andreas. Dia yang tadinya bersandar di kursi mencondongkan badan ke arah Adam. Adam tersenyum mendengar pertanyaan Pak Andreas. Saya tidak butuh uang. Saya datang untuk menawarkan kerjasama. Hahaha, apa masih ada orang yang tak butuh uang di zaman sekarang ini? Tawa Pak Andreas pecah mendengar kata-kata Adam. Silahkan tertawa, karena bisa jadi itu tawa terakhir Anda jika tak menerima tawaran saya, potong Adam. Hei, siapa kamu? Berani mengatur hidupku. Apa kamu tidak takut kalau yang keluar dari sini tinggal jasad kamu? Gertak Pak Andreas. Lelaki itu begitu marah hingga dia menggebrek meja sebelum berbicara. Silahkan saja, tapi aku pastikan kamu lebih dulu terbunuh dari aku jika kamu tidak menerima kerjasama ini. Kembali ada mengatakan maksudnya. Dia mengakui kalau Pak Andreas tipe orang yang tak mudah ditakut-takuti. Baiklah, katakan kesepakatan apa yang kamu mau. Kalau itu menguntungkanku, maka tak ada salahnya aku terima, ucap Pak Andreas. Sepertinya dia berubah pikiran setelah mendengar ancaman dari Adam. Aku ingin Anda menghancurkan lelaki yang ada di foto. Maka aku akan melindungi Anda dari para pembunuh bayaran yang mengincar Anda. Pak Andreas kembali mengambil amplop lalu melihat foto Hamid yang sedang mencium Mona. Beri bukti kalau keselamatan saya terancam, ucap Pak Andreas akhirnya. Adam tersenyum. Dia lalu mengeluarkan HP dan mulai mencari sesuatu lalu memberikan HP-nya ke Pak Andreas. Pak Andreas menerima HP tersebut. Tak berapa lama matanya membulat. Dia menatap Adam penuh ketakutan.